Cara mengatasi rem blong pada mobil matic. Semoga hal seperti ini tidak terjadi pada diri kita. Kalau misalkan terjadi, apa aja yang harus kita lakuin? Jangan panik ya. Pertama-tama kita lakukan nyalakan hazard ya kan, sen 2 biar orang tahu kalau kita ini sedang berhati-hati ya, tanda hati-hati ya. Terus kita boleh turunkan ke gigi 1 tuasnya atau ke L ya. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan, cuma mau nggak mau kita urgent, kita harus turunkan ke L atau ke 1 agar engine brake-nya berfungsi. Kalau kita turunkan udah pasti dia ada rem mesinnya, engine brake. Terus langkah selanjutnya kita tarik rem tangan sambil kita pencet, bukan kita tarik total ya. Kalau kita tarik total nanti ngepot-ngepot dia, bahaya. Tapi kita pencet, kita tarik. Nah ini ngerem nih, kita mainkan tuh, kita urut-urut begini nih. Nah ini ngerem dia nih, begitu. Dan dalam posisi tuas ke L, langsung kita rem, kita tarik. Nah, ini udah pasti ngerem, bahkan dia cepat berhenti itu. Karena udah kebantu engine brake dan kita pakai rem tangan. Kalau rem kakinya blong, ini rem tangan beda alur. Jadi ini tetap berfungsi. Nggak rem kaki blong, rem ini juga blong, nggak mungkin. Nah, ini tetap berfungsi karena ini penggeraknya roda belakang, ini ngeremnya dia. Nah, biasanya ada ciri-ciri penyebab rem bakal blong nih. Mobil itu nggak mungkin tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba ngeblong. Itu mustahil. Kecil kemungkinan. Tapi penyebabnya apa? Dari rasa-rasanya di rem itu. Misalkan kita injek rem, di rem pedal itu, di pedal rem itu udah ada getaran. Nah, kita ngerem, dia ada getaran kuat ya. Kerasa ya. Kita lepas remnya, getarannya hilang. Kita rem lagi, ada getaran atau bunyi dari piringan. Nah, sebenarnya getaran itu disebabkan dari disc brake dan kampas remnya itu udah aus. Disc brake-nya tipis, kampasnya udah tipis, dan itu jangan dipaksakan kita berkendara. Bahaya banget. Kita harus bawa ke bengkel, kita ganti kampas remnya atau disc brake-nya misalkan rusak atau aus ya. Seperti itu. Terus yang kedua, rem mobil itu kita injek, terus dia ngelos ke dalam, kosong gitu, sampai mentok lantai. Nah, itu juga udah tanda-tanda. Walaupun kita kocok lagi, dia isi lagi tuh. Ya kan, kita lepas lama beberapa detik ya kan, 30 detik kita rem lagi, dia ngelos lagi. Kita lepas, kita rem, isi lagi. Itu udah pertanda-tanda. Itu biasanya disebabkan oleh si master rem atas atau master rem bawah. Atau yang ketiga, kita injek rem, dia kurang pakem, bener-bener nggak pakem, ngebagel bahasa kita mah. Nah, itu biasanya disebabkan dari sensor ABS-nya. Setiap rem mau blong itu, mau ngeblong itu ada tanda-tanda. Ketika kita punya tanda-tanda ngerasa mobil nggak seperti normal seumumnya gitu yang biasa kita berkendara, kita jangan coba-coba berkendara, apalagi berkendara saat jauh ya. Itu sangat membahayakan kondisi kita. Jadi rem gak enak, langsung kita bawa ke bengkel. Nggak ada toleransi untuk rem. Oke? Semoga bermanfaat.